Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Horinisa Putri Zain dengan NIM 19 10 20 1176. Kali ini saya akan melakukan pengkajian paliatif. Tujuannya adalah untuk mendapatkan data subjektif dari pasien untuk mengetahui gejala atau masalah yang dialami pasien saat ini. Pengkajian paliatif biasanya dilakukan kepada pasien yang menderita penyakit kronik atau tidak bisa disembuhkan. Contohnya seperti kanker, gagal ginjal, HIV, stroke, dan lain-lain. Pengkajian paliatif ini meliputi yang pertama format data diri, ESAS, ECOG, Karnofsky, pengkajian psikososial, lalu pengkajian spiritual, pemeriksaan penunjang, dan terapi farmakologi. Alat dan, alat dan buah yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada alat tulis dan format pengkajian. Pada kali ini saya akan mempraktekkan 4 pemeriksaan. Yang pertama ada ESAS, ECOG, Karnofsky, dan psikososial. Dalam pemeriksaan kali ini menggunakan format penilaian berdasarkan skor, yaitu skor terdiri dari skor 1 sampai 10. Yang pertama, kita membaca catatan keperawatan atau catatan rekam medis pasien. Lalu yang kedua, kita menyebutkan tindakan keperawatan yang akan dilakukan. Yang ketiga, kita mencuci tangan 6 langkah sebelum menyiapkan alat-alat. Dan yang terakhir, kita mempersiapkan alat. Mempersiapkan alat yaitu ada alat tulis dan forum pengkajian yang akan kita gunakan. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam. Baik Ibu, perkenalkan saya perawat Bunda yang bertugas dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang ini. Sebelumnya boleh saya cek ini dengan Ibu siapa ya? Bu Susi Aryan, Ibu Susi, rumahnya di mana? di Novotel. Ya, sudah sesuai dengan gelar pasiennya ya Bu. Baik Ibu, tujuan saya datang ke sini adalah untuk melakukan kajian paliatif. Kajian paliatif ini tujuannya untuk mendapatkan data subjektif dari pasien untuk mengetahui gejala atau masalah yang dialami Ibu saat ini. Nah, sebelumnya eh, pengkajian paliatif ini akan saya lakukan dalam waktu sekitar 10 sampai 15 menit. Sebelumnya apakah Ibu bersedia? Ya, Ya, bersedia. Baik, Ibu, saya akan menjelaskan catatan terlebih dahulu ya, Bu. Yang pertama itu ini seperti saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu dan Ibu hanya perlu menjawabnya. Ibu tidak usah khawatir karena saya akan menjaga privasi Ibu, saya akan menutup tirai, saya akan menjaga semua data-data yang akan Ibu sampaikan kepada saya. Lalu selanjutnya dalam kajian paliatif ini Ibu menjawabnya dalam menggunakan sistem scoring, Bu. Scoring ini ada terdiri dari scoring nomor 0 sampai 10. Nah, untuk skor nomor 0 itu artinya Ibu tidak mengalami gangguan sama sekali. Nah, 1 sampai 3 Ibu mengalami gejala namun tidak mengganggu. Lalu skor 4 sampai 6 Ibu mengalami gejala namun Ibu sudah mencari pengobatan. Lalu yang terakhir untuk scoring nomor 7 sampai 10 ini Ibu sangat mengganggu, merasa merasa terganggu dalam gejala ini sehingga Ibu tidak bisa melakukan aktivitas sehari-hari. Apakah Ibu dapat dipahami Ibu apa yang saya baik. sampaikan? Baik Ibu, apakah sebelumnya ada pertanyaan? Baik Ibu, saya akan melakukan terlebih dahulu ya Bu. Baik Ibu, apakah bisa dimulai sekarang? Baik, sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai pertanyaan yang pertama ya Bu. Pertanyaan yang pertama, apakah saat ini Ibu mengalami ada keluhan? Iya, Keluhannya apa ya Bu? saya kok merasa nyeri Oh ya, nyeri. Lalu nyerinya itu di bagian mana? di bagian pinggang. Oh, bagian pinggang. Nyeri itu muncul saat Ibu saat apa? Biasanya kalau melakukan aktivitas sehari-hari, Oh, aktivitas sehari-hari ya Bu. Nah, untuk skornya kira-kira berapa Bu? 3. Skornya 3 ya Bu. Lalu selanjutnya, apakah saat ini Ibu merasakan kelelahan? Iya, Ya, kelelahan. Saat apa Ibu merasa kelelahan? biasanya kalau capean melakukan pekerjaan rumah tangga, Oh, pekerjaan rumah tangga seperti apa ya Bu? misalnya nyapu halaman, halaman saya kan luas, Iya. terus ngepel, nyuci pakaian. Itu kelelahan ya Bu ya? Ibu akan merasa kelelahan. Iya, Oh, untuk skornya berapa ya Bu kira-kira? 3. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah saat ini Ibu merasa mual? Iya, Rasa mual tuh muncul saat apa ya Bu? biasanya kalau saya telat makan. Oh, telat makan. Untuk riwayat sendiri, gangguan pencernaan, apakah Ibu mempunyai gangguan riwayat pencernaan? Mah, ya dulu mah Oh, Mas, sejak kapan Bu? sejak kira-kira 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Apakah sering kambuh? Kalau telat makan iya, dan makan yang pedas-pedas biasanya.
Oh, yang pedas-pedas. Eh, yang dirasakan apa Bu saat mah? Nyeri di ulu hati sama mual-mual. Perih gitu loh, Iya, Mbak. ibu tadi kan mengatakan mengalami mempunyai riwayat gangguan pencernaan yaitu mah ya Bu. Apakah itu mempengaruhi dengan nafsu makan ibu? Iya, pengaruh. Jadi teratur atau tidak teratur? Ya, kalau setelah kena mah ya agak teratur, tapi kalau misalnya saya aktivitasnya terlalu padat itu kadang juga nggak teratur, Mbak. Jadi sering kumat, sering kambuh. Lalu untuk skor nafsu makannya berapa Bu? Tiga ya. Pertanyaan selanjutnya, apakah ibu saat ini merasa sesak nafas? Tidak. Tidak. Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah saat ini dengan kondisi ibu yang seperti ini, dengan penyakit yang ibu alami, apakah ibu merasa putus asa? Tidak. Berarti skornya 0 ya Bu. Ya, Lalu apakah ibu mengalami kecemasan? kadang-kadang, Mbak. Saat apa ibu mengalami kecemasan? Ya, misalnya banyak pikiran. Banyak pikiran yang mengganggu ya Bu ya. Iya. Lalu untuk mengontrol kecemasan itu, ibu melakukan apa? Apa yang ibu lakukan? Berserah diri sama Allah. Udah saya biasanya sholat tahajud, sholat malam. Baik, selanjutnya Ibu, saya lanjut pertanyaan selanjutnya ya Bu. Apakah saat ini Ibu mengalami atau merasakan rasa nyaman? Iya, Untuk skornya berapa? 1. Baik, skornya 1 ya Bu, rasa nyamannya. Lalu apakah Ibu terdapat keluhan ataupun gejala lain yang Ibu rasakan? Kadang merasa pusing, Mbak. Oh, pusing. Baik. Pusingnya itu saat Ibu apa ya? Saat muncul apa misalnya? Misalnya kecapean sama banyak pikiran, khawatir. Banyak pikiran lalu Iya, mempengaruhi rasa cemas Ibu tidak? iya, iya. Baik, Saya merasa khawatir biasa. baik, Ibu kan tadi mengatakan terdapat keluhan lain pusing. Apakah itu mempengaruhi tekanan darah Ibu? Iya, kadang menjadi agak tinggi. Apakah Ibu sebelumnya mempunyai riwayat hipertensi? Iya, Lalu saat hipertensi itu kambuh ataupun saat tekanan darah Ibu tinggi, apakah Ibu rutin mengkonsumsi obat? tidak. Tidak mengkonsumsi obat. Lalu caranya untuk mengobati tekanan darah itu? Biasanya saya minum herbal, Pak, kayak misalnya buah-buahan kayak timun, melon, semangka, jus timun, jus melon itu biasanya nanti turun sendiri. Baik, berarti Ibu tidak mengkonsumsi obat tekanan darah ya? Nah, lalu saat ini Ibu mengalami keluhan lain? Iya, saya merasa khawatir, Mbak. Oh, khawatir. Lalu cara mengatasi khawatir tersebut dengan cara apa ya, Bu? Saya biasanya bercerita sama saudara atau keluarga. Oh, berarti mengatasinya dengan cara bercerita dengan orang lain ya? Iya, iya. Baik, untuk saat ini dengan keadaan Ibu yang seperti ini, apakah mempengaruhi aktivitas fisik yang Ibu jalani? Tidak. Tidak mempengaruhi aktivitas fisiknya ya, Iya. Bu? Berarti skornya 0 ya, Bu? Iya. Nah, lalu selanjutnya saat Ibu melakukan pekerjaan sehari-hari, misalnya pekerjaan berat seperti mengangkat beban berat, apakah ada gangguan atau hambatan? Iya, biasanya nggak kuat saya, Mbak. Oh, berarti terdapat hambatan saat Ibu melakukan pekerjaan Iya, berat dan mengangkat beban berat ya. Lalu cara untuk mengatasi hambatan tersebut bagaimana ya, Bu? Saya biasanya minta bantuan kepada orang lain, misalnya suami atau Meminta bantuan orang saudara. lain untuk mengangkat beban berat tersebut ya. Lalu untuk hambatan fisiknya, skornya berapa, Bu? 1. Baik. Skornya 1 ya, Bu, untuk hambatan fisiknya. Baik, Ibu, saya lanjut pertanyaan selanjutnya ya, Bu. Iya. Yang pertama, bagaimana kehidupan sosial Ibu saat ini? Misalkan hubungan Ibu bersosial dengan tetangga, seperti itu. Ya, saya biasa, Mbak, kadang ya kadang baik, kadang ada acara arisan, dasawisma. Berarti hubungannya baik ya, Bu, dengan tetangga. Lalu untuk selanjutnya, hubungan Ibu dengan orang lain? Saya juga baik, masih berhubungan, dapat berhubungan dengan baik dan lancar. Cerita-cerita.
selanjutnya ibu kan pernah opnam di rumah sakit Iya. dulu. Nah, lalu hubungan ibu dengan sesama pasien itu bagaimana? Ya baik juga, saya kadang juga sharing-sharing penyakit penyakit. Lalu selanjutnya dengan petugas kesehatan bu, Alhamdulillah juga saya juga sering nanya, sering bercerita. Lalu selanjutnya lingkungan rumah ibu dengan rumah sakit, dengan kondisi rumah sakit, misalkan jaraknya jauh atau dekat. Alhamdulillah dekat mbak, jadi keluarga saya juga mendukung. Jadi antara ibu bolak-balik antara rumah sakit ke rumah itu dekat ya. Berobatnya juga ada sarana fasilitas rumah sakit. Lalu selanjutnya tanggapan ibu tentang kondisi saat ini yang ibu alami? Ya, saya cuma bisa pasrah sama Gusti Allah mbak. Sakit itu pasti ada obatnya. Pasrah sama Allah lah. Lalu apakah dapat dukungan sosial dari keluarga, misalkan Ada dari banyak orang-orang sekitar? Iya, mendukung sekali. Sangat mendukung ya bu. Untuk kesembuhan penyakit saya. Lalu untuk pekerjaan riwayat kerja ibu, apakah saat ini istirahat total, tidak melakukan pekerjaan yang ibu alami dulu riwayat kerjanya? Ya kadang ya istirahat, iya dikurangi ya di rumah aja, dikurangi ikut kerja tapi nggak seintens dulu. Lalu untuk kepercayaannya atau agamanya ibu, apakah lancar? Apakah ibu masih melakukan ibadah? Alhamdulillah lancar. Apakah ibu terdapat riwayat penggunaan obat terlarang bu sebelumnya? Baik ibu, pemeriksaan paliatif, pengkajian paliatif saat ini sudah selesai ya bu. Ya. Terima kasih kepada ibu sudah menjawab pertanyaan saya dengan baik, Ya, sudah mengikuti arahan saya dengan baik. Lalu selanjutnya saya akan menjaga privasi ini, menjaga data ibu. Nah sebelumnya apakah ibu ada pertanyaan? Tidak. Jadi jika tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian ya bu. Iya. Saya akan kembali ke station. Ya, cukup sekian dari saya bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berikut hasil pengkajian yang kami dapatkan dari pasien. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.